ngembalikan modal. Apalagi kalau kita pinjam. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya pengusaha, kalau mau maju di kontestasi demokrasi, pastikan punya uang dan relakan, ikhlaskan uang itu tidak kembali. Anies Baswedan diganggu isu utang piutang untuk runtuhkan moralitasnya. Pada waktu awal itu saya yang mendraft memang perjanjian untuk pilkada DKI-nya. Nah, kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya itu. Sementara nilai utangnya itu juga akhirnya mau dipersoalkan. Jadi antara nilai jual Anies dan nilai jual utang, tetap nilai jual Anies lebih tinggi gitu. Nah, Anies lagi diganggu di dalam wilayah etikabilitas. Karena ada perjanjian utang piutang segala macam itu. Anies yang melejit ya bisa jadi memunculkan kecemburuan bagi Sandiaga Salahuddin Uno. Dan yang kedua soal utang piutang yang 50M disebut-sebut begitu. Tapi kan kita mesti baca bahwa Sandi ada di dalam sistem atau sebut aja dalam rejim Jokowi sekarang, demikian juga Pak Prabowo kan. Jadi itu intinya tuh. Nah, kalau dari perspektif Pak Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan politik proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. Tentu upaya-upaya untuk terus-menerus menjegal Anies Baswedan yang sedang dilakukan oleh kubu Gerindra hari ini menandakan bahwa politik itu ya begitu. Kemarin kawan, sekarang lawan. Dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Nah, realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus masuk, naik. Nah, Jokowi tahu bahwa kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies internal, ya soal utang pertama kan, ini soal yang pasti jadi sensasional karena soal etikabilitas atau soal moralitas. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga, bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah, dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga, dia mencalonkan sebagai wapres, dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji, Anies atau Sandi? Ini sangat bersamaan sekali gitu. Ketika Pak Anies rupanya mulai terus diupayakan untuk ditersangkakan oleh KPK, kemudian ancaman nyawa datang sampai mengeluarkan ular kobra di Tangerang, penolakan di mana-mana, spanduk oleh beberapa gelintir orang yang semuanya hampir ketahuan 100.000 dibayar dengan makan dan minum. Sekarang dari kubu yang tempo hari menjadi kawan, ini pertanyaan kita kan, kenapa sih takut kalah Anda? Berdasarkan dokumen yang ada bukan hanya 50M tapi 92M, dan itu sudah dianggap lunas ketika mereka memenangkan pilkada DKI. Dan sekali lagi itu kan pengakuan utang bukan untuk kepentingan Anies Baswedan, tapi tentu untuk kemenangan Anies dan pasangannya yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi seperti yang dikatakan Dedi, ya nggak layak juga kalau dianggap sebagai utang pribadi ya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga terlibat dalam ribut-ribut yang terkait dengan utang sebesar 50 miliar rupiah yang diterima oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan dari Sandiaga Uno. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan memengaruhi elektabilitas Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, masalah utang piutang ini bisa menjadi halangan bagi Anies dalam langkahnya menuju Pilpres 2024. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, tapi utangnya dipersoalkan karena bisa mengganggu elektabilitas. Pungkas Rocky Gerung dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky menyebut bahwa reputasi Anies yang memiliki etika moral yang baik bisa tercoreng jika masalah utang ini tidak selesai. Selain itu, adanya Sandi dan Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Joko Widodo juga menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan karir politik Anies. Rocky Gerung juga memperhatikan bahwa Gerindra memainkan peran besar dalam kemenangan Anies dan Sandi dalam pemilu gubernur 2018. Namun Prabowo sendiri enggan mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi
Namun, Rocky juga memberikan analisis lain tentang goyahnya koalisi yang menyokong Anies sebagai calon presiden. Tidak pernah ada satu kepastian terhadap Anies dari Nasdem, bisa saja ada reorganisasi koalisi. Yang paling gampang, nego-nego Anies megang aja jadi wakil presiden dari Prabowo, Ibu Rocky, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dan Prabowo mewakili Gerindra. Ia mengatakan bahwa tidak ada kepastian terhadap posisi Anies dari Nasdem dan bisa saja terjadi reorganisasi koalisi. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya tuh. Sementara nilai utangnya itu juga akhirnya mau dipersoalkan. Jadi antara nilai jual Anies dan nilai jual utang, tetap nilai jual Anies lebih tinggi gitu. Itu fakta pragmatisnya begitu. Tapi dari sudut kebersihan moral, kan yang dulu kita bicara terus, ya Anies mesti terangkan itu, karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor 2, baru elektabilitas. Nah, Anies lagi diganggu di dalam wilayah etikabilitas, karena ada perjanjian utang piutang segala macam tuh. Walaupun Sandi sebetulnya sebagai faktor utama di situ nggak terlalu merasa terganggu soal-soal begituan. Tapi kan kita mesti baca bahwa Sandi ada di dalam sistem atau sebut aja dalam rejim Jokowi sekarang, demikian juga Pak Prabowo kan. Jadi itu intinya tuh. Nah, kalau dari perspektif Pak Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan politik proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. Jadi kita mau buka ini atau mau terangkan ini secara deskripsi dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Nah, realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus masuk naik. Nah, Jokowi tahu bahwa kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies internal, ya soal utang pertama kan, ya soal yang pasti jadi sensasional karena soal etikabilitas atau soal moralitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan memengaruhi elektabilitas Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, masalah utang piutang ini bisa menjadi halangan bagi Anies dalam langkahnya menuju Pilpres 2024. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, tapi utangnya dipersoalkan karena bisa mengganggu elektabilitas. Pungkas Rocky Gerung dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky menyebut bahwa reputasi Anies yang memiliki etika moral yang baik bisa tercoreng jika masalah utang ini tidak selesai. Selain itu, adanya Sandi dan Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Joko Widodo juga menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan karir politik Anies. Rocky Gerung juga memperhatikan bahwa Gerindra memainkan peran besar dalam kemenangan Anies dan Sandi dalam pemilu gubernur 2018. Namun Prabowo sendiri enggan mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi. Namun Rocky juga memberikan analisis lain tentang goyahnya koalisi yang menyokong Anies sebagai calon presiden. Tidak pernah ada satu kepastian terhadap Anies dari Nasdem, bisa saja ada reorganisasi koalisi. Yang paling gampang, nego-nego Anies megang aja jadi wakil presiden dari Prabowo, Ibu Rocky, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dan Prabowo mewakili Gerindra. Ia mengatakan bahwa tidak ada kepastian terhadap posisi Anies dari Nasdem dan bisa saja terjadi reorganisasi koalisi.